Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya adik-adik? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita masih secara online. Adik-adik masih beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak membuat sukacita kita kepada Tuhan berkurang. Adik-adik tetap semangat dan bersukacita. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan Allah Maha Baik, Tuhan Allah bertata dalam kerajaan sorga. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menolong menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan menolong menyertai kami, diberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Ketika kami bernyanyi, biarlah kami menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami menyerahkan rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Ampunkan juga dosa pelanggaran kami, Kau sucikan, kuduskan, dan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang pertama, Yesus sayang padaku. Baik kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita akan menyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekalian, adik-adik semua yang kita kasihi dalam Tuhan Kristus Yesus. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja. Ya, dalam masa-masa pandemi ini kita sudah 1 tahun ya, tidak bisa beribadah di dalam gereja. Tetapi mengharapkan walaupun kita tidak bisa beribadah, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan guru sekolah minggu, bertemu dengan amang pendeta dan para amang pendetua, itu tidak mengurangi rasa syukur kita, ibadah kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, adik-adikku, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini namanya Minggu Palmarum. Minggu Palmarum itu adalah minggu masa-masa penantian atas kematian Tuhan Yesus Kristus, karena hari Jumat ini tanggal 2 April kita akan masuk dalam minggu Jumat Agung, yaitu minggu memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Nah adik-adik, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Matius berapa tadi? Matius pasal 27, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Sudah dibuka semua? Kalau sudah dibuka, ayo kita baca firman Tuhan. Amang baca di sini, adik-adik juga harus membaca firman Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita membaca. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan
jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan Yesus. Adik-adik, jika kita membaca firman Tuhan saat ini, inilah yang terjadi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia harus menanggung bagaimana rasa sakit, bagaimana malunya, bagaimana sengsaranya. Dia harus menahankan semuanya yang akan terjadi dan yang terjadi dan yang sudah terjadi dalam Tuhan Yesus, itu karena dosa-dosa dan pelanggaran kita kepada Dia. Ayo kita bayangkan, jika kita dipukul dengan orang tua, jika kita boleh saya kata dihukum oleh orang tua, yang ada adalah kita menangis. Ketika pukul, mungkin kaki kita pernah dipukul sedikit oleh orang tua kita karena kita nakal, itu membuat kaki kita pasti sakit, lalu kita akan menangis. Adik-adik, ayo kita lihat bagaimana Tuhan Yesus jauh lebih sakit yang dia alami. Jauh lebih perih penyakit yang dia rasakan. Bukan karena kesalahannya dia dihukum. Kalau kita dihukum oleh orang tua kita, mungkin itu karena kesalahan dan perbuatan kita. Tetapi dia dihukum bukan karena kejahatannya sendiri. Karena tidak ada kejahatan dan kesalahan sedikit pun yang dijumpai di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada ya. Mau dia melakukan kejahatan, gak ada. Dia menghina orang, gak ada. Dia berbuat yang tidak baik, tidak ada. Tetapi kenapa Yesus harus dihukum? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena Yesus dihukum itu untuk memberikan keselamatan kepada kita, yaitu penebusan melalui darahnya yang tercurah, melalui kematiannya di kayu salib, sehingga kita diselamatkan dan kita beroleh kekuatan yang baru, kehidupan yang baru hanya di dalam Yesus. Nah, sekarang kita harus bangga. Walaupun Yesus itu disalibkan dengan kaki dan tangannya dipaku, walaupun kepalanya itu dililitkan kawat yang berduri, walaupun dia diolok-olok, walaupun punggungnya dan seluruh badannya itu dicambuk, walaupun dia haus tetapi diberikan anggur yang asam, walaupun ia diberikan sebuah buluh, sebuah bambu yang kecil untuk ia pegang. Itu adalah cara tentara Romawi pada saat itu untuk mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Sembah bagimu ya Raja orang Yahudi." Itu adalah caranya mengejek Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka mengolok-olok dan mengejek Tuhan Yesus, lalu mereka juga mengambil bambu yang ada di tangan Yesus, lalu dipukulkan ke kepala Yesus. Bisa adik-adik bayangkan bagaimana terhinanya, bagaimana sakitnya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan, nah apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia diolok-olok, dia dicambuk, dia dihukum, dia diejek, dia diludahi? Kalau manusia mungkin, awas kau ya, besok nanti akan saya kejar kamu. Kamu akan mendapatkan balasannya. Tetapi Yesus sedikit pun tidak mengeluarkan kata-kata untuk membenci orang yang telah menghukumnya. Itu diajarkan Yesus. Makanya kita diajarkan Yesus tidak boleh membenci, ya. Lalu Yesus tidak pernah mengatakan akan kubalaskan kau. Tidak.
Karena Yesus mengajarkan kepada kita tidak boleh dendam. Lalu Yesus apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri saja. Sembari dia berdoa seperti yang ia katakan di kayu salib. Salah satu perkataan Yesus di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan mengajak kita, ayo, hei semua adik-adik sekolah minggu, ikutilah, contohlah, lihatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak membenci orang lain, tidak mengejek, menghina orang lain, tidak meludahi, tidak membuli orang lain, tetapi tetap memaafkan, tetap rendah hati, tetap rendah diri untuk sama-sama tidak melakukan yang disukai oleh Tuhan, tetapi tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Makanya yang menjadi akhir dan nasihat firman Tuhan pada saat ini yaitu yang kedua. Ada dua. Yang pertama adalah tetap beriman kepada Tuhan, dan yang kedua tetap berbuat di dalam Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya adik-adik harus menjadi garam dan terang dunia untuk memberikan rasa dan menerangi dunia yang penuh kegelapan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus kami yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau memanggil kami mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan adik-adik kakak kami, dengan saudara-saudara kami, dengan guru sekolah minggu, dengan orang tua kami dalam minggu Palmarum, minggu menantikan masa sengsara, memperingati kematian anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami, sehingga kami memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui firman Tuhan saat ini, kami tetap beriman dan teguh di dalam Tuhan, dan tetap menjadi berkat bagi orang lain, berbuat baik, tidak menghina, tidak membenci, tidak membuli, tidak mengejek orang lain, melainkan rendah hati, mengasihi dan mengampuni mereka dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, lindungi kami senantiasa Tuhan dari virus yang berbahaya ini. Berkati kedua orang tua kami, berkati kakak dan adik kami, berkati kakak dan abang guru sekolah minggu, berkati para penatua Tuhan, dan juga berkati para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gerejamu Tuhan. Kami rindu untuk bertemu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan Allah yang maha baik. Dalam anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik diberkati oleh firman Tuhan? Firman Tuhan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita akan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan,
akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.